Yahoo minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Seperti yang Mr. G bilang, kalau Mr. G mau ngebahas tentang Gear 5 Luffy di konten 3M. Dan karena hari ini agak sedikit kosong, maka tak buatkan aja konten 3N alias ngobrol ngalor ngidul, dimana Mr. G bisa ngebahas segala sesuatu hal sesuka hatiku tanpa rasa takut. So, tanpa banyak basa-basi lagi, monggo enjoy 3N ngobrol ngalor ngidul One Piece, membahas tentang kemungkinan bentuk dari Gear 5 milik Luffy. Ya, kita semua tahu kalau udah ada beberapa clue tentang apa sebenarnya bentuk dari Gear 5 milik Luffy itu nantinya. Cuma Mr. K sendiri ngerasa lebih yakin waktu abis ngebaca manga dari chapter 1036, dimana di sana kita dikasih sedikit flashback momen waktu Kaido bertanya kepada King, apakah King masih yakin kalau Kaido adalah Joy Boy. Mungkin kalian di sini bertanya-tanya, apa hubungannya pertanyaan dari Kaido ke King tadi sama bentuk baru dari Gear 5 Luffy nantinya? Well, yang punya pertanyaan seperti itu pokoknya sabar dulu, soalnya tenang aja, Mr. K bakalin jelasin satu persatu. Inti dari flashback Kaido sama King itu sebenarnya ngeliatin lagi momen Kaido yang sebenarnya udah mengetahui tentang Joy Boy. Dan kalau kita udah ngomongin tentang Joy Boy, satu hal yang langsung muncul di kepala pastinya tentang orang yang ditakdirkan. Sampai sini kita semua pasti setuju kalau the next Joy Boy adalah orang yang ditakdirkan karena emang terlahir dengan tekad yang sama dan akan membereskan semua yang belum bisa dilakukan oleh Joy Boy sebelumnya. Jadi mau itu janji-janji yang belum diselesaikan atau keinginan dari Joy Boy sebelumnya, semuanya bakalan dilanjutkan oleh the next Joy Boy ini secara sadar ataupun tidak. So simpelnya hubungan dari Luffy, Kaido, dan Joy Boy adalah tentang orang yang ditakdirkan. Dan menariknya kalau kita hubungin sama perkataan King yang pernah bilang kalau sebuah legenda adalah legenda, yang mana berarti ya cerita tentang Joy Boy ini seperti sebuah cerita yang diceritakan secara turun-temurun. Dan mungkinkah itu semua jadi kunci kalau semua ini juga ada hubungannya dengan cerita legenda lainnya? Karena seperti yang kita tahu kalau di arc Wano Kuni ini Oda Sensei menggunakan banyak sekali referensi sejarah dan salah satunya adalah cerita legenda Momotaro. Lalu apakah sebuah legenda lainnya adalah The Tiger and the Dragon, atau yang artinya harimau dan naga, menjadi salah satu legenda lainnya yang digunakan oleh Oda Sensei untuk menggambarkan bagaimana pertarungan dari Luffy dan Kaido. Di legenda itu, naga dan harimau dijelaskan sebagai dua roh yang sangat berbeda, namun pada saat yang sama keduanya tetap memiliki kemiripan. Mereka berdua layaknya musuh bebuyutan yang secara rumit dihubungkan oleh sebuah takdir. Harimau menggambarkan yin, sementara naga menjadi yang. Keduanya menjadi yin dan yang untuk membentuk semesta ini, karena segala sesuatu di alam semesta ini merupakan hasil dari interaksi keduanya. Ya, uniknya lagi-lagi kata takdir kembali keluar, cuma bedanya sekarang kata ini digunain untuk menggambarin hubungan antara harimau dan naga. Lalu yang mengejutkan, kita semua tahu kalau Kaido adalah orang yang menggambarkan naga berkat kemampuan dari buah iblisnya. Tapi sayangnya untuk melengkapi legenda The Tiger and the Dragon, kita masih kekurangan orang yang menggambarkan harimaunya itu sendiri. Karena sampai sekarang masih belum ada orang yang cocok untuk hal ini. Makanya dari sinilah Mr. K semakin yakin kalau bentuk Gear 5 dari Luffy nantinya adalah Tiger Man. Semua hal yang semula terasa seperti cocokologi doang, perlahan-lahan mulai berubah menjadi cocokable berkat hubungan Kaido, Luffy, dan Joy Boy yang disatukan oleh satu kata takdir. Lalu hal yang sama terjadi di legenda harimau dan naga, yang mana mereka juga dihubungkan oleh takdir. Maka di akhir pertarungan dari dua simbol kekuatan besar di negeri Wano ini, Luffy yang melambangkan kekuatan dari aliansi pembebasan Wano Kuni, sementara Kaido yang melambangkan kekuatan dari Beast Pirates, keduanya akan mengikuti legenda dari dua hewan paling menakutkan ini. Di mana naga yang merupakan hewan mitos yang dianggap menguasai langit, sementara harimau yang dianggap sebagai binatang buas paling kuat. Keduanya sangat cocok menjadi simbol yin dan yang akan menentukan arus dan arah kemana dunia akan bergerak. Hal yang sama seperti yang diucapkan juga oleh para anggota CP0, di mana berita dari kemenangan Luffy atau Kaido nantinya pasti akan berdampak kepada apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, selain adanya legenda dari dua binatang tersebut, bentuk Tiger Man atau Gear 5 Luffy nantinya juga udah dikasih clue melalui beberapa gambar, baik itu di cover request ataupun color spread yang digambar oleh Oda Sensei sendiri. Hal ini juga pernah Mr. K bahas saat One Piece chapter 1028 keluar. Waktu itu Mr. K ngeliat Kakoi Nime udah buat pembahasannya tentang color spread yang dilengkapi tulisan This is your story, dan di sana Luffy digambar memiliki api di kepala dan kedua tangannya. Banyak yang percaya kalau color spread chapter 1028 adalah kelanjutan dari color spread chapter 454.
Soalnya di chapter itu juga Luffy terlihat lagi adu tinju sama Franky. Menariknya di chapter tersebut Usopp terlihat lagi digendong oleh seekor harimau. Ya belakangan ini emang Luffy lagi sering-seringnya digambar deket banget sama hal-hal yang berbau harimau. Bahkan waktu perayaan tahun baru 2022, jika kita lihat di Instagram One Piece Staff, kita bakalan nemuin lagi Luffy yang lagi tiduran bersama seekor harimau. Ya emang sih Mr. K juga paham kalau tahun 2022 tuh tahunnya macan. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa harus Luffy doang yang digambar sama tuh macan? Apakah emang gak ada maksud lain atau sebenarnya itu juga petunjuk yang diberikan secara gak langsung? Karena mau gak mau, semua ini kerasa sangat berhubungan satu sama lainnya. Pertarungan puncak antara Luffy dan Kaido yang bakal berlangsung di tahun 2022, di mana di tahun itu adalah tahunnya harimau. Terus legenda dari dua binatang buas yaitu harimau dan naga. Lalu gambar-gambar di cover story atau color spread yang dipilih Oda Sensei. Semuanya secara gak langsung mengarahkan kita semua buat berpikir kalau Luffy di akhir pertarungan melawan Kaido nanti akan berubah ke bentuk Tiger Man. Meski entah itu langsung berupa Gear 5 atau masih dalam bentuk Gear 4, tapi semua tanda-tanda itu dibuat seakan seperti sebuah puzzle yang mulai memperlihatkan ujungnya. Sehingga mau gak mau, hal itu juga membuat Mr. K semakin yakin kalau bentuk selanjutnya yang bakal dipakai oleh Luffy adalah bentuk Tiger Man. Terus untuk perdebatan apakah masih dalam Gear 4 atau udah ke bentuk Gear 5? Hal itu kayaknya juga udah dikasih sedikit bocoran sama Oda Sensei di salah satu SBS-nya. Dimana di sana Oda Sensei sedikit bercanda dengan bilang kalau bukannya dunia sedang dalam transisi dari 4G ke 5G dan bukannya huruf G di sana berarti gear. Ya dari omongan itu aja, meski kita semua tahu kalau itu semua hanya guyonan dari Oda Sensei, tapi dengan menghubungkan semua clue yang kita punya, mulai dari beberapa cerita legenda yang muncul di negeri Wano Kuni, lalu beberapa color spread dan gambar yang memperlihatkan kedekatan Luffy dengan harimau, lalu terakhir transisi dari 4G ke 5G. Dari semua hal itu, rasanya kita bisa yakin kalau gear selanjutnya yang akan muncul adalah Gear 5 dalam bentuk Tiger Man. Dan apa yang akan kita lihat di akhir pertarungan antara Luffy dan Kaido adalah apa yang terjadi di sebuah legenda antara The Tiger and Dragon, yang mana keduanya emang sudah ditakdirkan untuk seperti itu. Sama seperti Luffy dan Kaido yang secara gak langsung dihubungkan dengan orang yang ditakdirkan, yang mana kita menyebutnya Joy Boy. Ya kita tunggu dan lihat aja apakah emang bener di akhir pertarungan Luffy dan Kaido ini kita bakalan dikasih lihat pertarungan antara naga dengan harimau atau kagak. Pokoknya kita tunggulah. So segitu aja buat konten ngalor ngidul ngawur rak jelas iki sing mbah rak karuan aku rak ngerti kenapa aku bikin konten kayak ngene iki. So see you again next time. Adios Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.